Mereka itu pada bilang kalau mereka sering banget melihat wanita lewat pada jam 7 malam di dekat jalan tersebut, tempat kejadian kecelakaan Maura tadi. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan kembali membahas mengenai misteri-misteri, teori, dan juga beberapa konspirasi. Dan di video kali ini aku akan membahas dengan lengkap mengenai kasus hilangnya gadis bernama Maura Murray. Tapi sebelum aku mulai bahas kasusnya, aku mau bilang terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe di bawah ya. So, langsung aja kita mulai bahas kronologinya dari awal. Nah, jadi kasus ini tuh bermula pada tanggal 9 Februari 2004, di mana polisi itu dapat berita atau semacam laporan dari orang-orang itu kalau ada kecelakaan yang terjadi di sebuah jalanan. Dan kecelakaan itu melibatkan satu mobil dan juga satu mobil bus sekolah. Tapi setelah polisi itu langsung datang ke TKP kejadian, polisi ini tuh nggak bisa nemuin korban yang katanya berhubungan sama kasus itu. Setelah beberapa saat, setelah polisi-polisi ini pada nyelidikin kasus mengenai siapa sih orang yang bawa mobil itu dan mengalami kecelakaan, ternyata polisi itu dapat informasi kalau ternyata orang yang nyetir mobil itu adalah gadis yang bernama Maura Murray ini. Tapi polisi itu menyelidikin keberadaan Maura ini tapi nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya polisi mutusin buat langsung nemuin keluarganya si Maura. Nah, polisi itu akhirnya mutusin buat ngewawancarain ayahnya si Maura ini. Tapi ayahnya Maura ini bilang kalau dia tuh terakhir kali ngeliat putrinya tuh baik-baik aja. Emang katanya si papanya ini cerita kalau Maura ini pernah gak sengaja nabrakin mobil papahnya, tapi waktu itu kecelakaan itu gak terlalu berat, jadi kayak kecelakaan ringan doang. Nah, setelah polisi itu ngelakuin beberapa pengecekan mengenai kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin sama Maura hari itu, akhirnya polisi itu ngurutin aktivitas-aktivitas apa aja yang udah dilakuin sama Maura di hari dia menghilang. Nah, jadi pada hari dimana hilangnya Maura, si Maura ini tuh waktu pagi hari dia itu dikabarin pergi ke universitasnya dia kayak biasanya. Jadi dia pergi nyetir mobilnya dia sendiri buat pergi ke kampusnya. Ternyata waktu dia lagi dalam perjalanan untuk menuju ke universitasnya itu dikabarin kalau ada badai salju yang lumayan besar, sehingga kampusnya itu mutusin buat membatalkan semua kelas yang berjalan di hari itu. Nah, tapi dikabarin dari beberapa dosen yang ngajar Maura itu, katanya si Maura ini sempat ngirim email ke dosen-dosennya dia, dan dia itu izin cuti seminggu dari kuliah karena dia bilang alasannya kalau ada salah satu anggota keluarga dia yang meninggal dunia. Namun setelah polisi konfirmasi apakah benar ada keluarganya yang meninggal atau enggak, keluarganya ini semuanya pada ngebantah. So bisa dibilang si Maura ini bohong ke dosen-dosennya supaya dia itu bisa cuti selama seminggu dari kampusnya. Nah, setelah si Maura ini berhasil ngirim email pengajuan cuti ke dosen-dosennya itu, akhirnya si Maura ini dikabarin pergi ke ATM terdekat di dekat kampusnya itu, dan dia juga menarik duit sebesar $280. Dan dikabarin juga setelah dia ngambil uang di ATM, dia langsung pergi untuk beli beberapa minuman keras dan juga dia ngambil beberapa dokumen-dokumen penting milik asuransi mobil ayahnya. Dan setelah hal itu, si Maura ini gak pernah kunjung pulang ke rumahnya. Sampai akhirnya ayahnya itu panik dan ayahnya langsung lapor mengenai hilangnya si Maura ini ke polisi. Dan gak lama polisi itu dapat informasi mengenai kecelakaan tadi. Dan setelah polisi menemuin dua laporan dari hari yang sama, yaitu laporan ayahnya Maura sama laporan bus sama mobil tadi yang kecelakaan, akhirnya polisi kan nyelidikin ada apa aja sih barang-barang yang ada di dalam mobilnya Maura itu. Ternyata mereka tuh nemuin ada peta satu yang mengarah ke daerah Burlington. Terus akhirnya polisi itu ngelanjutin penyelidikan mereka di daerah Burlington tadi yang mereka dapat dari peta. Dan setelah mereka itu nyari keberadaan Maura di Burlington, mereka tuh gak nemuin sama sekali keberadaan Maura ataupun petunjuk-petunjuk kecil lainnya. Tapi polisi langsung menuju ke asramanya Maura buat ngelakuin investigasi. Dan setelah mereka berhasil ngegeledah asramanya Maura, ternyata mereka cuma nemuin barang-barang Maura yang udah dikemas dengan lengkap, dan juga ada beberapa email yang ditunjukkan untuk pacarnya Maura. Nah, setelah polisi ngegeledah asramanya Maura ini, si polisi nggak bisa nemuin beberapa bukti-bukti lainnya, dan mereka pun udah gunain segala cara dari ngegeledah pakai anjing pelacak segala pun nggak bisa nemuin jejaknya Maura.
Akhirnya beberapa bulan setelah kejadian Maura ini, polisi itu dapat laporan dari orang-orang yang tinggal di dekat kecelakaan mobilnya Maura tadi. Mereka itu pada bilang kalau mereka sering banget melihat wanita lewat pada jam 7 malam di dekat jalan tersebut, tempat kejadian kecelakaan Maura tadi. Nah, orang-orang itu pada ngira kalau mungkin perempuan itu adalah Maura Murray. Sampai hari ini, kasusnya Maura itu udah berjalan sekitar 16 tahun dan polisi itu masih nggak bisa nyelidikin mengenai kasusnya Maura ini atau bahkan nemuin siapa pelaku dibalik kecelakaan tersebut. Sebenarnya sempat ada beberapa penyelidikan pada tahun 2012 juga mengenai Maura ini. Jadi waktu itu di YouTube ceritanya ada seorang uploader, nggak tahu siapa, unknown gitu, dia nge-upload video tepat di hari dimana Maura ini hilang. Dan dia itu menggunakan akun bernama 112 Dirtbag. Dan dia itu mengunggah video bentar doang dan isinya kayak suara laki-laki yang ketawa-ketawa gitu, nggak jelas. Dan dia bilang happy birthday di captionnya. Dan banyak banget orang tuh berspekulasi kalau laki-laki ini itu ada hubungannya sama kasus hilangnya Maura Murray. Jadi itu aja pembahasan mengenai Maura Murray yang bisa aku kasih ke kalian. Gimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Komen di bawah pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya aku makin rajin dan bersemangat untuk membuat video setiap harinya. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye!